Ya, selamat pagi Pak Bintoro. Terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk bisa bertemu dan bisa bikin wawancara dengan Bapak pada siang hari ini di Rumah Sakit Max, New Delhi, India. Bapak bisa ceritakan sedikit awal mula dari kasus Bapak, sakitnya Bapak ini bagaimana Pak? Apa yang Bapak rasakan pada waktu itu? Ya, pertama-tama ketika itu saya agak kurang fokus ya. Jadi tiba-tiba agak kurang fokus, kemudian ingatan saya itu jadi blank. Kemudian saya dibawa ke rumah sakit. Setelah itu dicek di rumah sakit di Indonesia, ketahuan bahwa kadar amoniak darah saya tinggi. Nah, setelah itu dia dilakukan pemeriksaan lebih detail, akhirnya ketahuan bahwa ternyata liver saya bermasalah. Jadi sudah mulai ada proses liver cirrhosis. Itu tahun berapa Pak ya? Itu sekitar tahun 2019-an ya mungkin ya. Sekitar segitu ya. Tapi kalau ini Terus setelah itu dokter menjelaskan kepada saya bahwa sampai saat ini liver cirrhosis itu belum bisa disembuhkan. Dokter Indonesia? Iya, saya rasa mungkin semua dokter memang sampai sekarang belum ada pembalikan untuk menyembuhkan liver yang sudah cirrhosis. Jadi satu-satunya jalan adalah transplantasi. Jadi setelah itu saya mengalami beberapa kali blank, hilang ingatan lagi, atau istilahnya hepatic encephalopathy. Kemudian mulai ada BAB darah yang dari usus, yang kemudian itu berlaku beberapa kali. Jadi setelah itu saya mulai cari-cari nih Pak untuk alternatif transplantasi. Nah, kemudian dari dokter saya di Indonesia, saya kebetulan dikenalkan dengan ibu. Setelah itu ya kita ketemu, bicara, kemudian ya saya dikasih ada rujukan lah untuk ke India. Kebetulan waktu itu saya langsung ya bisa lah ke India. Saya langsung ke India, dan setelah waktu itu sebetulnya data-data saya sudah saya kirimkan semua dan dicek. Ya kemungkinan ya di sini kan di India itu kan rumah sakit sudah banyak melakukan transplantasi liver. Jadi katanya bisa gitu loh. Cuman kan perlu cek lebih lanjut. Jadi saya ke sana sekalian dengan donor. Kemudian setelah dicek semua, tahap akhir nih, tinggal tahap akhir untuk menentukan kapan tanggal operasinya. Rumah sakit mana Pak di India? Kemudian setelah itu hasil cek terakhir keluar, ternyata ada penyumbatan pembuluh darah yang ke hati atau portal vein thrombosis. Jadi setelah itu dokter juga ketemu kita konsul lagi. Dokter menyarankan untuk menginformasikan ke kita bahwa ya kasus seperti ini tuh jarang terjadi, jarang lah, dia jarang menangani. Kemudian
kalaupun dilakukan itu resikonya akan meningkat, Pak. Kalau cuman sekedar transplantasi hati, di sini sudah banyak sekali dilakukan. Jadi dokter menyarankan untuk dirawat dulu aja karena nggak sebanding dengan resikonya nanti. Nanti kalau sudah misalnya keadaannya mulai tidak baik, baru kita ambil tindakan itu gitu loh. Karena sumbatan itu nggak bisa dibuka. Jadi itu ada lewat disambungkan dengan jalur lain lah. Saya agak kurang paham. Kemudian setelah itu saya pulang dirawat di Indonesia. Cuman kan saya tetap masih berusaha, Pak. Saya coba cek ke NUH di Singapura, hasilnya sama. Kemudian saya ke Mayo, di Mayo juga kurang lebih seperti itu. Jadi akhirnya ya udah kita kembali, tapi beruntungnya banyak bantu kita, Pak. Jadi cari informasi kebetulan dengan banyak tahu mengenai rumah sakit di India. Jadi akhirnya diketemukan dengan Dr. Subhas Gupta dari Max Hospital ini. Kebetulan sempat kita WA call juga, dan dia mengatakan bahwa sebetulnya dimungkinkan untuk dibuka blocking itu. Dan tapi untuk mengetahuinya kan perlu pemeriksaan terakhir lah, istilahnya yang terbaru. Jadi prosesnya cukup cepat ya Bu ya. Jadi saya langsung kemari, kemudian kita lakukan cek dari tanggal 13 sampai tanggal 20 ini. Ternyata sumbatan itu bisa dimungkinkan untuk dibuka. Setelah itu, jadi dan dokter juga mengatakan bahwa mungkin kondisinya memang sudah mulai tidak baik. Jadi sebaiknya segera dilakukan transplantasi ini. Akhirnya kita udah memutuskan untuk nanti di bulan pertengahan Januari kita akan ke sini lagi, Pak. Tadi Bapak datang ke sini pertama kali itu kapan ya Pak ya? Yang di sini itu tahun 2002 Oktober kalau nggak salah. Kemudian Bapak kembali, terus balik sini lagi? Tanggal 13 kemarin. 13 Oktober, November, oke. Ke sini tapi. Langsung ke sini ya. Ya. Apa yang Bapak harapkan Pak? Ya sebetulnya karena memang satu-satunya jalan saat ini dari medis itu hanya transplant. Kalau enggak itu keadaan tuh akan memburuk sampai akhirnya terjadi gagal ginjal, gagal liver. Gagal liver kan sudah nggak bisa diapa-apain gitu. Nah, ya yang saya harapkan adalah transplant ini bisa dilakukan dengan istilahnya dengan tingkat risiko yang cukup aman lah gitu loh. Kemarin kita nggak melakukan karena risikonya jadi agak double. Karena di satu sisi ada transplant hati, di satu sisi ada penyumbatan. Nah, donor bagaimana Pak? Bapak udah dapat donor? Kebetulan donor dari anak saya. Anak saya yang paling kecil, kebetulan sudah umur 21 tahun. Dan sebetulnya waktu 2 tahun yang lalu itu pun sudah di sini dan udah ready semua. Ya, bagaimana menurut Bapak dengan pelayanan di India pun di Max ini, menurut Bapak sendiri bagaimana? Ya, kita kalau dari international patient memang
ada bagiannya tersendiri Pak ya. Biasanya ada yang handle kayak tadi Ibu Syalu tuh untuk memang khusus handle international patient. Jadi ya selama ini sih perawatannya baik lah ya. Yang saya lihat tuh mungkin dokter-dokternya itu cukup bagus. Bisa Bapak jelasin sedikit bagusnya gimana Pak menurut Bapak? Iya. Pelayanannya atau keilmuannya atau? Saya lihat kan dari apa riwayatnya juga, dari googling juga. Kemudian saya juga kemana, ke Singapura, ke Amerika. Itu ketemunya juga dokter India banyak sekali Pak. Iya. Yang di NUS malah profesor dari India. Dan mungkin karena jumlah penduduknya yang banyak, jadi mereka banyak melakukan operasi ini lebih sering, jadi mereka udah terbiasa gitu. Jadi kasus ini ya. Mayo dan NUH menyatakan nggak sanggup untuk mengatasi. Sebelumnya nggak sanggup Pak. Jadi kalau di NUH alasannya itu sama seperti secara teoritis bisa, karena dia belum pernah melakukan. Ya. Secara teoritis sama. Jadi nanti pembuluh darah itu yang blockingnya tuh nggak dibuka, tapi disambungkan ngikut ke pembuluh yang lain. Ngikut ke pembuluh ginjal gitu, baru masuk ke liver. Jadi risikonya meningkat gitu. Kalau di Mayo waktu itu kita ke sana, dari hasil yang dari Singapura dan India kita bawa ke sana. Rencananya kan kalau di India, Singapura itu kan kita nggak bisa untuk minta donor. Tapi kalau di Amerika bisa Pak sebetulnya. Mereka menyediakan. Cuman kan kalau donor itu kan sistemnya antri. Ya. Antri itu kan nanti ada hitungan istilahnya MELD score-nya. Jadi MELD score itu kan untuk semakin tinggi itu kan semakin diprioritaskan gitu. Atau yang ada cancer segala macam. Bapak ada MELD score-nya kemarin berapa? MELD score-nya sebetulnya saya masih pertengahan, lebih sedikit gitu loh. Jadi belum terlalu 11, 12? Oh enggak, udah 20. Oh, Bapak 20. Waktu itu, waktu pertama kali ke India tuh 24. Tapi sekarang itu terakhir udah 20-an sebetulnya. Ya, jadi mereka bilang kalau mau itu donor ya harus tunggu di sana, karena hati nggak bisa disimpan terlalu lama. Mungkin dalam jangka waktu 24 jam tuh harus segera itu. Jadi kita juga nggak tahu berapa tahun bisa dapat, ya kan? Ya akhirnya istilahnya mereka juga ngomong ya di klinik dia ya nggak bisa gitu loh. Menurut Bapak, kalau dibandingkan dengan Indonesia gimana Pak? Sejauh penilaian Bapak, pengalaman Bapak? Setahu saya kan saya ada dengan konsultan liver itu kan banyak, ada beberapa yang pernah saya itu. Kalau di Indonesia tuh sudah bisa dilakukan sebetulnya di rumah sakit RSCM Kencana. Cuman kalau tidak salah ya, itu dia bekerja sama dengan dokter dari Jepang. Jadi kayaknya harus ada atau pendamping atau gimana dari Jepang gitu. Ya, jadi dan itu sudah berapa tahun lalu sudah ada, dan ya sebetulnya sukses sih orang dewasa. Tapi mungkin kebanyakan anak-anak ya sekarang. Ya. Kalau boleh tahu Pak, apa yang disampaikan dokter penyebab daripada kasus Bapak? Kebetulan saya tidak konsumsi alkohol sama sekali. Ya. Saya tidak ada hepatitis. Jadi artinya alkohol enggak, virus bukan.
salah satunya itu, satu lagi itu sebetulnya penyebabnya itu biasanya fatty liver. Oh, lemak liver. Kemungkinan, karena saya dari kecil kan sudah gemuk. Kemungkinan itu dokter juga nggak bisa nentuin karena itu sudah terjadi, Pak. Ya. Jadi Bapak ini bukan kasus hepatitis, bukan kasus alkohol, bukan kemudian mengidap kanker, bukan mengidap tumor, tapi karena fatty liver ini kemungkinan yang menyebabkan katup Bapak itu di hati bermasalah. Hatinya itu bermasalah. Dan hatinya bermasalah. Bukan katuknya, hatinya itu bermasalah. Tapi kalau pembuluh darah nggak tahu kenapa itu. Hatinya kalau boleh tahu apa penjelasannya dokter? Kenapa hatinya? Kalau sirosis itu kan proses pengerasan hati. Jadi membeku dia, mengeras. Pengerasan nanti lama-lama kecil. Fungsinya kan hati itu banyak sekali. 54. Lebih Pak, 500. Oh ya, banyak sekali. Jadi kalau ini sampai itu ya, saya sekarang terakhir kan di Indonesia pun setiap bulan saya harus ke rumah sakit 2 hari lah kira-kira untuk nambah albumin karena albumin sudah nggak bisa diproduksi sama tubuh saya. Jadi saya mesti minum obat juga untuk menguras racun-racun di darah supaya amoniaknya juga nggak tinggi, supaya nggak naik. Itu agak unik karena kebetulan ada 2 kasus yang bersamaan, yaitu ada liver cirrhosis dan portal vein thrombosis atau penyumbatan pembuluh darah. Saya sudah ke beberapa rumah sakit, baik di Singapura, Amerika, sama India. Itu kebanyakan dokter itu ada yang belum pernah, secara teori bisa, tapi belum pernah melakukan operasi ini. Ada yang sudah pernah melakukan, tapi baru hitungan jari lah ya. Tapi kebetulan yang terakhir ini saya diinformasi dari Dr. Subhas Gupta ini, kebetulan telah banyak melakukan operasi dengan kondisi yang sama seperti saya. Berapa kasus Pak tadi Pak? Kemungkinan kayaknya sih sekitar 150 lebih ya. Tapi kalau dari Max sendiri, kalau nggak salah operasi liver itu udah ribuan ya. Udah ribuan. Baik Pak Bintoro, terima kasih banyak untuk kesempatan pada siang hari ini. Semoga Bapak berhasil dan bisa kembali ke keluarga. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Bintoro. Terima kasih.